Sebenarnya kalau ngomongin seorang Elon Musk itu ngomong seorang futurist. Orang ngelihatnya, oh ini EV lah. Orang ngelihatnya soal space. Sebenarnya orang harus ngelihat orang yang melihat bahwa Elon Musk ini seorang futurist ngelihat ke depan. AI itu kayak chimpanzee, kita yang ngetes chimpanzee. Berapa tahun dari sekarang kita yang menjadi chimpanzee, AI lebih pintar dari kita. Menurut saya juga setuju nih, saya bilang apakah bisa dalam 2-3 tahun? Mungkin bisa lebih cepat dari itu. Bayangin tahun 2027, AI bisa lebih pintar dari manusia. Apa artinya? Dibahas nggak kira-kira Elon tertarik nggak untuk menjajaki kembali yang waktu itu sempat terputus komunikasi soal investasi baterai nikel di Indonesia? Halo, ketemu lagi di Gado-Gado Cheryl Tansil. Kali ini aku minjem ruangannya Mas Pandu Syahrir di gedung kantornya ya. Halo Mas Pandu. Apa kabar? Good to see you. Ya, good to see you too. Ini surprising banget karena waktu aku teks, nggak lama langsung di-okein dan bahkan aku bilang, yaudah hari ini aja, malah dicepetin gitu ya. Iya. Berarti thank you banget. Berarti Makasih. kan memang ada isu yang pengen diangkat Iya, betul. Ya, of course it's about Elon Musk yang baru semingguan kemarin ke Indonesia, Ya. ke Bali. Aku udah lihat Mas Pandu juga hadir ya di sana Ya. ya. Terus orang pada bertanya-tanya lah, why, kenapa Pandu Syahrir bisa ikutan gitu. Karena mungkin 2022 emang orang ini juga yang bantu sampai bisa mengatur jadwal Elon Musk dengan Pak Jokowi ya, tahun 2022. Padahal katanya waktu itu Elon Musk yang baru aja beli Twitter sampai harus geser-geser jadwal demi ketemu Presiden Jokowi. Ya. Ya. Nah kemarin Elon itu kan hadir di acara yang sebenarnya berbau lingkungan hidup ya. Ya, betul. World Water Forum yang ke-10. Sebenarnya apa sih message-nya kok Elon Musk sampai mau datang ke Indonesia, dan dia kan sebenarnya terkenalnya apa ya, pembaruan energi, terus spaceship, yang paling pertama mau menyentuh Mars gitu. Apa nih message-nya Elon Musk ke Indonesia? Oke, bagus nih. Kayaknya kebetulan juga beruntung nih, mungkin ngasih background juga, itu beberapa kali sudah ketemu beliau. Awalnya mulainya ngomong memang soal nikel downstream untuk bisnis EV. Lama-kelamaan waktu kita pertama kali ketemu, pas kita keluar dari meeting, baru dia announce beli X, Twitter, sekarang namanya X. Ini ya kan? ngomong 2022 Ngomongin berarti 2022. Habis itu kemudian bertemu lagi, ngomongin soal SpaceX. Dan jujur, kalau kita rangkumin selama 3 tahun terakhir, sebenarnya kalau ngomongin seorang Elon Musk itu ngomong seorang futurist. Orang ngelihatnya, oh ini EV lah. Orang ngelihatnya soal space. Sebenarnya orang harus ngelihat orang yang melihat bahwa Elon Musk ini seorang futurist ngelihat ke depan. Jadi apa sih benefitnya, kan orang selalu ngomong, apa sih benefitnya buat Indonesia? Is actually berteman, bersahabat dengan seorang Elon Musk itu artinya bersahabat dengan orang yang memiliki vision yang sangat jelas. Jadi kita pembicaraannya kemarin sedikit menyentuh tentang EV, banyak menyentuh tentang 1 tahun, 2 tahun ke depan, dan 10 tahun ke depan tuh dunia ini seperti apa. Dan itu menyentuh soal, paling besar adalah soal artificial intelligence. Karena dia lagi bikin juga di X itu, Grok.ai. Jadi kalau misalnya Anda masuk ke X, Anda lihat tuh di tengah-tengah itu sekarang sudah menjadi bagian dari AI-nya dia, disebut Grok. Kedua juga sebut soal, nanti kita bisa bicara lebih lanjut, soal isu komunikasi, telekomunikasi, yaitu yang dia melakukan satelit di dalam SpaceX itu, ada anak perusahaan yang dipakai, Starlink, yang dipakai sekarang. Yang lagi viral banget deh. Viral banget nih, semua content creator pada ngetes kecepatannya. Betul, dan ketiga adalah soal energi terbarukan, dan itu bagaimana soal electric vehicle, karena electric vehicle itu conduit di sana, ya kan, bagaimana membuat energi terbarukan tuh makin murah, ya usage-nya harus ditambah. Jadi sebenarnya kan salah satu yang kita ngomongin kapan parity antara energi terbarukan dengan fossil fuel. Orang banyak bicara 1 dekade ke depan, 15 tahun ke depan, ini saya rasa bakal lebih cepat. Jadi itu sih kurang lebih kalau ngomongin rangkuman why does Elon Musk benefit Indonesia. Oke, sebelum aku coba tajamin satu-satu soal 3 tadi ya, Mas Pandu sebenarnya nih awalnya ketemu Elon Musk sebagai bagian dari Kadin, atau you as a businessman, atau sebagai alumni dari Amerika, jadi kayak ada persahabatan lingkaran sesama pebisnis lulusan sana, atau apa nih? Kok kebetulan bisa itu jujur, Elon? ya saya ngomong belak-belakan aja memang karena saya di Kadin. Saya juga sekolahnya waktu itu kebetulan di Stanford. Di Stanford banyak sekali yang kerja di dalam Tesla atau yang mengikuti Tesla. Ya kebetulan juga pada saat itu ada ke-push untuk bisa bagaimana meningkatkan
nickel processing. Jadi kita perlu ada end user, mobil-mobil, ya kan. Jadi salah satunya yang memang namanya bagus adalah Tesla. Jadi tentu salah satu dari pengusaha yang kita approach, salah satunya namanya Elon Musk. Kebetulan Elon Musk yang paling terkenal. Bukan yang paling besar ya, yang paling terkenal di urusan ini. Malah merambat ngomongin yang lain-lain malah. Karena he is a fascinating person yang selalu mikir tentang future. Yang belum saya sempat sentuh adalah pembicaraan tentang Mars. Karena waktu ngomong dengan Pak Presiden terakhir, malah pembicaraan banyak mendominasi tentang kehidupan di Mars. Itu jatuhnya untuk kesehatan ya, atau apa? Bukan, itu malah soal self-sustenance. Hidup di dunia ini bagaimana. Jadi sebenarnya ada beberapa big picture pertanyaan lah, yang sebenarnya kan jarang nih kita bisa diskusi kayak gini. Pertanyaan pertama soal AI. AI itu kita selalu ditanya, AI itu kayak chimpanzee, kita yang ngetes chimpanzee. Berapa tahun dari sekarang kita yang menjadi chimpanzee, AI lebih pintar dari kita. Menurut kita, saya juga setuju nih, saya bilang apakah bisa dalam 2-3 tahun? Mungkin bisa lebih cepat dari itu. Bayangin tahun 2027, AI bisa lebih pintar dari manusia. Apa artinya? Itu bahaya nggak sih buat kita? Ya bahayalah. Bayangin Anda nggak perlu lagi misalnya asisten. Kerjaan asisten bahwa Anda bisa pakai telepon Anda bisa perintah. Itu bagaimana? Anda tidak perlu ilustrator. Orang bisa gambarin sendiri. Sekarang udah bisa. Ngambil foto, fotonya bisa diubah lebih profesional lagi menggunakan AI. Bikin film, bayangin. Nah ini substitusi seperti ini yang sebenarnya kita belum jarang pertanyakan, mungkin karena kita ketakutan. Kita nggak tahu apa efek AI ini. Saya ngeliat positifnya. Lihat positifnya AI itu sebenarnya dari dua. Kesehatan dan juga nanti di education. So I stop there lah, karena AI ini saya bisa agak dalam ngomongin AI karena I've been doing a lot of study this last 1 year hanya focusing AI gitu loh. Itu yang MBA kemarin? Itu MBA MBA, Beijing, bukan? MBA Beijing, tapi MBA dalam hidup gue itulah. MBA, Nah, itu MBA of life is AI. Ya, Mas Pandu ini juga baru lulus dari Tsinghua Iya, University, one of the very elite university in Beijing, China. Ngambil MBA ya? MBA, Tapi MBA-nya executive tentang MBA. apa? Actually Fintech? tentang fintech. Jadi saya tulisin tesis saya tentang fintech, bagaimana penggunaan teknologi itu dan efeknya kepada masyarakat. Ya tentu lebih banyak positifnya, Iya. tapi negatifnya juga ada, efek-efek kurangnya juga ada lah, seperti fraud, bagaimana fraud itu peningkatan, dan seterusnya lah. Tapi ya, it's always excite me kalau udah ngomongin teknologi, ngomongin AI, itu menurut saya buat society impact-nya akan tambah besar. Aku pengen dig deeper ya soal pertemuan dengan Elon. Katanya kan waktu Elon Musk lagi nungguin Presiden Jokowi, sempat tuh di holding room, Mas Pandu yang temenin. Iya. Katanya itu quite long lah. Long, Nah, dia hampir 1,5 jam. Kayaknya udah bro-romance tuh ya, udah curhat-curhat Bukan segala ya. ya, kita bicara macam-macam lah di situ. Satu curhat soal EV, karena memang EV itu is facing a difficult times 12 bulan ke depan, karena saking Jadi banyak. Tesla mengakui itu? Oh iya, karena kuartal 1 aja mereka lost almost $2.5 billion US, $2,5 miliar. Dan memang ini berapa lama ini semua akan terjadi, karena memang ada semacam oversupply. Di Cina tuh ada 200 brand EV. Jadi, dan itu sangat besar penetrasi mereka, dan harganya juga murah. Nah, bayangin kalau mereka tiba-tiba ekspor ke luar negeri, bagaimana harga-harga yang akan terjadi di situ. Yang bikin China lebih murah apa? Karena labor efisiensi atau apa? Bukan, karena kalau Anda lihat tuh satu adalah soal teknologi. Anda pergi ke pabrik di sana, saya udah lihat 1-2 pabrik itu bisa produksi 200-300 ribu motor per tahun, karyawannya 300 orang. Anda bandingin di Indonesia, 1 juta, itu mungkin labornya ratusan ribu. Jadi itu efisiensinya 100 kali lebih efisien dari Indonesia. Karena semuanya robotics. Jadi saya rasa kalau dari sisi cost competitiveness kita harus banyak belajar di sana. Nah ini juga peringatan, saya juga ngeliatnya kalau ngomongin ini kita selalu ngomong soal SDM. Ada satu yang menarik pembicaraan dengan tentang Cina adalah don't underestimate China tentang Elon. Kenapa? Karena mereka kerja keras sekali. Yeah. Orang kalau udah kerja keras sekali tuh susah untuk beat. Dan itu peringatan buat saya jadi, bangun nih, ngomongin Indonesia Emas 2045, kita juga harus lebih semangat lagi kerja. Karena negara kita kan negara yang sangat kaya dengan alam. Tapi gimana etos kerja kita tuh harus ada di setiap lini. Jadi itu kemarin kita banyak ngomong malah soal SDM. SDM ya. Tapi kalau kita kaitin buat Indonesia nih, privilege Indonesia kan kita tadi banyak sekali natural resource ya. Kita punya kekayaan alam luar biasa. Berarti nggak salah dong kalau pemerintah kita arahnya banyak membuka kesempatan untuk investasi dari Tiongkok. Dari mana aja itu Tesla aja mengakui kan bahwa betul. Kalau dari Tiongkok sisi kalau ngomongin Tiongkok itu kehebatannya adalah dari sisi battery teknologi mereka menjauh lebih maju. Mau nggak mau. Mereka masih pakai nikel atau udah? Mereka pakai dua-duanya. Mereka pakai lithium dan pakai nikel. Nikel itu kebetulan yang paling murah. Jadi ya kita harus bisa manfaatin. Nah sekarang kalau jujur kita ngomong masih banyak
bunyi-bunyi di mana, di kiri kanan. Kenapa Cina? Ya Cina happens to be the best for this specific industry. Coba yang paling penting adalah knowledge transfer. Yang paling penting orang Indonesia kita belajar. Ya, yang paling penting itulah, bukan sebagai pengguna, tapi sebagai user. Yang maksudnya belajar soal teknologi, belajar soal smart manufacturing. Biar kita nggak diubah sama orang lain. Ya, kita yang harus lemah mengubah. banget tuh masih manufacture. SDM, ya manufacture. Nah, tapi udah ngomong ngebahas nikel, dibahas nggak kira-kira Elon tertarik nggak untuk menjajaki kembali yang waktu itu sempat terputus komunikasi soal investasi baterai nikel di Indonesia? Jadi kalau soal investment, secara overall sekarang kalau bisa dibilang, ini very short term ya. Dari sisi Tesla pasti mereka lagi retreat back karena masalah oversupply. Tapi dia juga mengakui bahwa nikel di Indonesia memang cost competitiveness salah satu yang paling bagus. Udah sesimpel itu. Jadi Anda kalau melihat bagaimana melihat global supply chain, Indonesia kebetulan juga baik dengan Amerika. Ya bagaimana kita bisa melakukan ekspor baterai ke Amerika. Nanti kalau misalnya dipakai di mobil Amerika yang EV, bisa masuk ke Indonesia dengan tarif tanpa ada tarif. Itu penting. Jadi kita membuat semacam supply chain antara Amerika dengan kita. Yang beredar di masyarakat waktu itu pertemuan 2022 tiba-tiba Elon memutuskan oke, gue nggak jadi pakai nikel di Indonesia itu karena katanya regulasi yang kita minta untuk dia itu terlalu jelimet lah, nggak terlalu menguntungkan dia. Apakah betul seperti itu atau bukan seperti masalah itu? Karena banyak hal, waktu kita ketemu aja dia baru beli X. Pusing awalnya malah soal X, bukan soal EV ini. EV ini sebenarnya udah mulai otomatis. Malah kalau Anda ngomong industri EV, di luar cost competitiveness yang harus sekarang juga mulai dipikirin di EV adalah soal automated driving. Teknologi automated driving yang sekarang di China itu mobil-mobil karena mungkin pengaturan jalan yang baik dan bagaimana sistem teknologi yang baik, GPS yang baik, mereka bisa misalnya dari rumah ke kantor udah nggak ada lagi driver. Itu malah mengurangi kecelakaan. Tapi juga mungkin ya karena sistem lalu lintasnya udah baik ya. Betul. Kalau kita kan nanti tiba-tiba Google Maps-nya berubah. Ya, technological advancement yang sedang terjadi di negara-negara lain harus saling dukung. Jadi kalau buat saya malah kita tuh betul soal cost competitiveness itu pasti akan terus. Dan menurut saya kita nggak usah terlalu bilang, oh saya akan rely soal Elon. It's not about Elon is the nama yang kebetulan paling dikenal. Tapi untuk industri EV banyak sekali pemain-pemain lain yang sekarang sudah berinvestasi. Ford dari Amerika juga sudah, BYD, ya kan. Kalau yang paling awal malah Hyundai, udah bangun pabrik. Jadi itu bagus, suatu success story. Kalau Anda ngomong balik lagi, saya dari awal pembicaraan soal seorang Elon tuh you have to look at as a futurist. Anda jangan berbicara mikir, oh dia pakai nggak nikel kita. Enggak. Having friendship with him, relationship with him is to figure out Indonesia 5 tahun sekarang, Indonesia 10 tahun dari sekarang bagaimana. Indonesia emas 2045 tuh bentuknya bagaimana. Karena banyak hal-hal yang sampai sekarang pun Indonesia emas 2045 kan ini suatu parameter yang kita bisa ubah lah. Kita bikin dengan perkembangan zaman. Ya itu tadi risk tentang AI. Tapi bagaimana. dengan Elon datang ke Indonesia itu, ya kamu kan juga anak capital market ya. Secara psikologi market itu bagus nggak untuk kita? Bahwa ada seorang futurist melirik Indonesia. Kalau itu jelas bagus, hanya orang ke pasar modal bilang, ini arahnya kemana ya? Saya bisa beli saham apa ya? Nah, yang banyak terjadi sekarang malah orang tidak membeli saham beberapa saham karena takut. Karena ini ancaman, itu yang terjadi. Ya, pasti 4 developer komunikasi terbesar Indonesia lah ya, karena bersaing dengan Starlink. Oke, kalau gitu sekarang kita ngomongin Starlink. Udah nyobain Starlink belum? Udah, cepet banget, stabil. Aku tuh baca komen-komen ya, banyak yang bilang, ya karena selama ini pemain yang ada udah monopoli terlena, nggak ada mungkin pembaruan teknologi. Terus katanya selama ini di Indonesia cuma up to. Kalau ini stabil betul-betul segitu ya? Stabil, kecepatannya ya? Hebat loh. Lebih cepat dari SCBD, kan kita lagi di SCBD nih. Anda bisa di mana kok bisa 300 Mbps gitu, menarik sih, hebat. Ini pakai yang Starlink yang ada itu, paket bisnis. Paket individu juga bisnis bisa. Bisnis tuh kalau nggak salah 9 juta ya. Saya nggak mau jualan Starlink lah. Ini. Nggak ini biar orang tahu harga bener ya, takutnya kan di internet salah gitu informasinya ya. Dan emang cepatnya, kualitas. Etienne kan orang bayar kualitas. Tapi ribet nggak setupnya? Kan aku sempat diskusi sama temen lah, aku bilang ini bagus untuk daerah 3T. Yang kemarin duitnya dikorupsi. Karena ribet bikin tower gitu kan. Jadi anak-anak 3T susah nih. Literasi digital susah nih, literasi digital. Kira-kira dengan Starlink ini akan berhasil nggak memboost literasi digital di daerah-daerah 3T? Saya rasa buat daerah komersial, daerah yang kayak seperti itu, apalagi buat ini kan sebenarnya pushnya buat kesehatan. Makanya Pak Budi Sadikin kebetulan dari di sana memang untuk ngebantu puskesmas. Up to 10,000 kok, 10.000 puskesmas. Jadi Anda bisa masukin semua data-data, semua tuh bisa di situ secara otomatis upload. Terus bisa Zoom
Zoom-nya nih kayak ngeliatin kamu Iya. sekarang. It's that good. Iya. Jadi itu menurut saya sih sangat kebantu loh. Banyak puskesmas di daerah yang sangat susah terjangkau. Jadi buat saya sih it's a godsend yang Ada yang dilakukan. bilang setup-nya bakal susah untuk orang daerah. Is it true? Yang udah kok, udah bagus. Udah ya? Malah saya berani share kok di tambang kita aja sekarang udah pakai User friendly udah lah gitu user ya. ya harus user friendly lah. Jadi ya memang kalau saya ngomong ini kan soal Starlink itu is disruption ke industri. Ya ini bagus sih peringatan kepada kita. Sama di e-commerce ada disruption, di industri telekomunikasi pasti ada disruption. It actually challenges pemain-pemain tadi yang provider untuk thinking differently. Malah buat saya they've already had a very good mode. Bagaimana untuk maybe having a technologist sebagai kepala. Jadi thinking differently. And juga kenapa nggak bisa orang luar negeri? Jadi kalau Anda bayangin semacam CTO atau CEO yang seorang CTO, itu juga bisa kan? And that challenges you untuk bisa thinking outside the box. Karena kita juga, ini saya belajar juga dari seorang Elon, harus berani benar, jangan takut salah. Dua hal berbeda kan? Berani benar, bukan takut salah. And unfortunately di bisnis telekomunikasi, itu menyangkut teknologi. Dan teknologi itu pasti akan disrupt. Jadi apa yang terjadi itu sama kayak di industri kita, saya di energi juga sama. Daripada Anda yang diubah, ya kita yang berubah. Jadi menurut saya it's a good wake up call for everyone. Apakah Starlink akan jadi seperti eranya ketika Nokia mati, lalu Xerox Nokia mati? udah kan? Iya, Nokia udah berubah penuh. Nokia, Xerox gitu ya. Bisa nggak Starlink ini mengubah teknologi fiber optik? Fiber optik kan very expensive kan, kayak mesti ngegali. Itu udah bakal pasti berubah. Pertanyaannya nanti adalah untuk provider tadi, telekomunikasi provider, how did they evolve? Itu aja sih pertanyaannya. Ya Anda ngomong misal sebagai contoh seorang Microsoft lah. Microsoft udah berubah baju mungkin udah 4-5 kali. Sekarang kalau Anda ngomong Microsoft, Anda taunya apa malah? Mungkin yang punya OpenAI. Bayangin, that's how the shift of technology has changed. Sekarang perusahaan yang dianggap salah satu paling besar adalah suatu perusahaan namanya Nvidia. Yang market cap-nya 10 tahun lalu mungkin di bawah salah satu data provider kita yang ada sekarang. Bayangkan, karena itu adalah memang perubahan disrupsi yang terjadi. Dan saya bilang disrupsi di dunia teknologi ini setiap 5 tahun berubah. Ya kan? Jadi ya, just take it as is. Anda nggak bisa hanya main peraturan. Sovereignty atau apa. Ya Anda kalau nggak diubah ya masyarakat pasti mau cari yang paling bagus dan paling murah. Kita kan juga masih semrawut banget nih. Ya pasti ya. Sama makanya kayak... makanya orang-orang bagus nggak mau ke sini gitu. Nggak, orang bagus pasti ke sini. Dan ya kalau misalnya pasar-pasar semua udah pakai, it becomes the market. Itu yang pasti terjadi. Ya Anda coba contoh deh, e-commerce. E-commerce akhirnya yang terbesar, yang punya teknologi yang paling bagus, yang punya harga yang paling bagus, kualitas yang paling bagus. Nah, di situ kita harus bisa beradaptasi. Jadi kalau Anda ngomong kalau peraturan itu harus yang meningkatkan investasi ke Indonesia dan menarik orang kualitas terbaik ke Indonesia. Orang kualitas terbaik ke Indonesia. Nah, bukan orang Indonesia, orang kualitas terbaik ke Indonesia. Untuk bisa ngajarin orang Indonesia untuk naik kelas. Itu penting gitu loh. Mas Pandu sekarang lihatnya selain kita sangat lemah di SDM ya, kan manufaktur kita jadi bukan sangat lemah lah, bisa berkembang lebih baik gitu. Nah ini bahasanya. Kira-kira untuk kedepannya apa dong yang harus dikejar sama Indonesia nih supaya kita bisa ya nggak terlalu ketinggalan lah. Apalagi kita mau menuju Indonesia Emas kan yang semua orang. Jadi saya tuh setuju banget sama programnya Presiden-elect soal makan bergizi. Menurut saya itu game changer karena salah satu yang dibutuhkan mungkin untuk adik-adik kita yang muda itu adalah makanan bergizi, kemudian baru education. Jadi step by step lah education yang dibutuhkan, makanan bergizi kebutuhan, ya jadi kesehatan dan pendidikan. Itu mungkin adalah, ya kalau bisa mengharap, ya semoga siapapun jadi menteri di sana, menteri yang betul-betul profesional, dan a very good manager di sana. Nah untuk short term vocational, kalau vocational kita juga harus terbuka, sama seperti industri perbankan 98. We have to be open for foreigners to come in. Dan aku rasa udah ada pemikiran itu karena adanya Golden Visa. Sekarang kita harus bisa eksekusi. Untuk industri-industri seperti AI, industri seperti teknologi, energi transisi, udah buka aja. Tapi ini unpopular opinion loh. It's not popular. Orang Indonesia kan banyak yang bilang ya, nanti akan menjajah kita secara... Saya malah mikir lebih gila lagi. Pekerjaan. Boleh lebih gila lagi kan? Boleh. Orang-orang Indonesia yang hebat bisa aja kerja di luar negeri. Jadi kalau misalnya mereka tamat S2, sekolah bagus, dan ditawarin sama Microsoft atau World Bank atau apa, kita push aja mereka ke sana. Dan udah terjadi sebenarnya. Dan udah terjadi. Dan dalam waktu 10 tahun, 15 tahun mereka bisa jadi bos-bos di sana.
Bayangin sekarang kalau Anda lihat top 20 companies di Amerika, half of the CEO tuh dari India. Kenapa nggak bisa dalam waktu 20 tahun half of the CEO dari Indonesia? Ya. Jadi orang Indonesia kan mobile. Jadi makin ada inspiration figure seperti itu, reach kita juga makin global sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau saya boleh bilang kayak program LPDP yang luar biasa bagusnya itu, kita harus encourage juga kalau mereka misalnya bisa nanti kerja di World Bank atau di IFC atau di manalah namanya, atau kerja di perusahaan-perusahaan yang besar yang bagus, mereka bisa naik kelas di sana. Let them Berarti be. nggak harus balik Indonesia. Kemarin kan juga sempat ada polemik tuh. Kita buang negara, buang duit tax, tapi mereka cabut, bahkan ganti warga negara. Ya, kalau itu beda lagi. Kalau if you do it, then have a game plan. If you change, pay me back. Oke. Kalau Anda misalnya pergi ke negara yang perusahaan yang besar, mulai cicil dong balik duitnya. Kan gitu. So it's not free. Ya. Jadi orang tahu rule of engagement gimana. Kalau balik ke Indonesia, oke, gitu loh. Tapi kalau Anda misalnya kerja di World Bank atau apa yang membantu kita juga, mungkin beda lagi peraturannya. Itu kan ya manusia yang buat lah, bisa diubah-ubah ya kan. Yang penting benefit ke Indonesia. Iya, setuju sih. Cuman ini berani banget nih ngomongnya. Soalnya hal-hal yang banyak orang tuh nggak berani ngomong. Misalnya dulu ketika Pak Jokowi kan juga sebenarnya oke kan kalau misalnya pimpinan-pimpinan university itu dari orang asing. Ya, asalkan bagus ya, kualifikasi Asal bagus tinggi. sekali. Tapi kan dulu sempat dapat Ngomong penolakan. pendidikan nih, aku juga Yes. ngomong deh. Universitas kenapa sih nggak bisa universitas kita punya goal jadi top 100 di dunia? Kita udah G20. Kenapa nggak bisa salah satu universitas kita mau for private, mau publik, top 100? Dengan itu ya harus fokus gimana hire the best professors, have big research budget. Research budget itu ya harus bisa ada di universitas-universitas tertentu. Bukan berarti universitas negeri, tapi juga bisa yang private. Open it up. Kenapa sih kalah? Kita nggak boleh takut kompetisi. Malah untuk education, kita harus open competition. Jadi pakai lecturer dari luar nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kita nggak boleh anti Apalagi lah kalau ya. misalnya udah urusan fisika, matematika, AI, ya it has to be global. It's global in nature, ya kita harus global Si mainnya. Elon tahu nggak sih program The President Elected makan siang bergizi gratis ini? Udah, kemarin Gimana, diinfokannya, gimana? it's Ini good. dia apa? He said, food, that's good. Has to be. Kalau di Amerika, it's actually not applicable karena mungkin udah negara maju. Kalau buat negara berkembang, it makes sense. Udah sih, simple itu. This is not a polemic kalau soal urusan ini. Kalau urusan saya malah nggak ngira rupanya polemik punya goal kayak misalnya universitas kita top 100 di dunia. Why is that a polemic? I think it's facts. Malah saya bilang top 20, kan udah G20. Bayangin, masa Cina aja saya pergi ke Xinhua jauh-jauh, number 12. When for China, it's not good enough. Mereka bilang harus lebih maju lagi. I realize this is a setelah polemic, pertemuan minggu pembicaraan lalu, sekolah ini. Setelah pertemuan minggu lalu dengan Elon Musk, terus what next? Oh, kalau itu jelas. Jadi yang satu adalah soal penerapannya. Ada dua. Satu memang soal, tadi yang telco. Kedua adalah soal SpaceX. Nah, SpaceX itu, to be honest, when you look at it, kan ada tempat launching harus dekat dengan energy source. What is the big focus adalah bagaimana untuk bisa transfer of knowledge, transfer of technology. Biar Anda tahu gimana soal world class engineering launching ke atas. Launching aja, itu salah satu yang pengen dilakukan Elon adalah bagaimana bisa recycle rocket ship. Karena rocket ship itu bisa sekali, balik udah. Bagaimana bisa nanti bikin teknologi bisa dipakai berkali-kali. That's a big game changer menurut saya. Ya. Dan Jadi- sekarang kalau nggak salah satelitnya SpaceX paling banyak ya. Paling banyak. Yang kedua dari Tiongkok ya. Enggak, nomor Yang satu udah di lanjut. dunia lebih besar dibandingkan Tiongkok dan Amerika digabung. Wow. Tapi itu bukan sesuatu, sebenarnya kita bisa, tapi kita harus belajar dari sisi SDM. Oke. Kalau aku bisa bilang sih, mungkin fokus, ya siapapun lah, nanti kan Pak Presiden-elect akan punya pilihan-pilihan tertentu ya. Ini agak politik dikit, tapi saya rasa memang the biggest challenge with us is human capital. Ya, aku setuju sih. Number one, udah itu aja deh. Tapi ini nih penjajakannya dengan Elon Musk selain dia akhirnya buka market di Indonesia untuk Starlink, terus apa lagi? Saya rasa nomor dua tadi soal SpaceX. Jadi SpaceX Transfer itu teknologi ya. transfer teknologi, transfer knowledge. Itu aja yang paling penting Itu buat saya. possible ya. Dia Sangat possible kemarin malah. dibicarakan dia oke. Sangat. Dan Jadi itu sangat mungkin oke lah. tempat pelatihan Karena atau- for somebody like him, a businessman, I have more friends. Iya. Ya kan? Berarti mereka akan buka kantor dong di sini dong. Kan Iyalah. kemarin banyak yang komplain kok bisa jualan nggak buka kantor di sini. Kan ada Telkom. Kan lewat Telkom Oke. semua juga. Jadi it's So it's fair good game for ya. Telkom lah, ya kan?
Oke, thank you banget Mas Pandu. Ini Makasih. saya sama asistennya udah sepertinya ada next meeting ya. Thank you. Thank you. Moga-moga kita bisa ngobrol lagi. Of course. Ya Siap, kalau anytime. ketemu tokoh-tokoh dunia, aku boleh undang lagi Oke, ya. thank you, Sharing of course. juga buat ilmu-ilmunya. Makasih. Oke, kita ketemu lagi di next Gado-Gado Cerotan Sil. Bye.